Giok ini bukan sekadar batu. Dia menyimpan roh yang belum pergi. Seorang pengrajin tua di Cina membuat liontin giok dari batu kuno yang ditemukan di makam tersegel. Sejak pertama dipahat, darahnya sering menetes tanpa sebab ke batu itu. Liontin itu akhirnya dijual murah karena setiap pemiliknya selalu mengalami hal yang sama. Malam pertama memakainya, terdengar suara ukiran dipahat, padahal tidak ada siapa-siapa. Malam kedua, bayangan seorang wanita muncul di cermin, tepat di belakang pemakaian. Dan malam ketiga, liontin itu berubah hangat, lalu berdenyut seperti jantung. Sebelum menghilang, pemilik terakhir sempat berbisik. Dia tidak mau keluar. Dia ingin tubuh baru. Sekarang, liontin itu masih beredar. Jangan ada yang sedang memakainya sekarang. Kalau kamu nemu giok tua, berani pakai. Giok ini bukan sekadar batu. Dia menyimpan roh yang belum pergi. Seorang pengrajin tua di Cina membuat liontin giok dari batu kuno yang ditemukan di makam tersegel. Sejak pertama dipahat, darahnya sering menetes tanpa sebab ke batu itu. Liontin itu akhirnya dijual murah karena setiap pemiliknya selalu mengalami hal yang sama. Malam pertama memakainya, terdengar suara ukiran dipahat, padahal tidak ada siapa-siapa. Malam kedua, bayangan seorang wanita muncul di cermin, tepat di belakang pemakainya. Dan malam ketiga, liontin itu berubah hangat, lalu berdenyut seperti jantung. Sebelum menghilang, pemilik terakhir sempat berbisik. Dia tidak mau keluar. Dia ingin tubuh baru. Sekarang, liontin itu masih beredar. Dan ada yang sedang memakainya sekarang. Kalau kamu nemu giok tua, berani pakai. Kalau kamu keluar rumah saat malam satu suro, sesuatu akan ikut pulang. Malam satu suro, orang-orang di kampungku selalu mengunci pintu rapat-rapat. Kecanya, pamali keluar rumah setelah jam ke-12. Tapi, aku tidak percaya. Malam itu, aku keluar sebentar. Jalanan kosong. Seni, saat aku berjalan, aku merasa ada yang mengikutiku. Langkah kaki, tepat di belakangku. Aku berhenti. Suara itu ikut berhenti. Aku tidak ada siapa-siapa. Aku langsung pulang dan mengunci pintu. Tapi, saat aku masuk kamar, ada suara dari dalam lemari. Berbisik pelan. Terima kasih, sudah membawaku pulang. Rumah ini diwariskan ke aku, padahal seluruh keluargaku sudah mati. Aku menerima rumah tua dari nenekku, padahal dia sudah meninggal 15 tahun lalu. Saat pertama masuk, rumah itu berdebu, sepi, seperti tidak pernah dihuni. Tapi, malam pertama, aku mendengar suara dari dapur, suara piring, dan langkah kaki. Aku pikir maling, tapi saat aku cek, tidak ada siapa-siapa. Hanya satu meja makan, dengan 3 piring tersusun rapi. Padahal, aku tinggal sendiri. Lalu terdengar suara dari belakangku. Kenapa kamu telat pulang, nak? Itu suara nenekku. Dan saat aku menoleh, kursi di depanku bergerak sendiri. Kalau kamu mencium bau melati saat naik motor, kamu mungkin tidak sendirian. Aku pulang malam lewat jalan sepi. Tiba-tiba, aroma melati sangat kuat. Padahal tak ada rumah, tak ada pohon. Aku ingat, jangan menoleh. Tapi aku tetap melihat spion, kosong. Aku lega, sampai motor terasa lebih berat. Pelan, aku menoleh ke belakang. Seorang wanita bergaun putih duduk di boncenganku. Rambutnya panjang, penuh bunga melati. Dia tersenyum, lalu berbisik. Kenapa baru lihat aku sekarang? Sejak malam itu, setiap aku naik motor sendiri, bau melati selalu muncul lagi.